Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bocah Kebon. Pastinya salam hijau, salam sehat selalu. Kali ini saya beraktivitas di kebun saya sendiri. Dan di depan saya ini ada pohon atau buah madu deli atau jambu madu deli. Sangat montok, buenol-buenol dan jenduk-jenduk semua. Lihat sendiri. Kali ini saya akan mengajak sobat semua atau teman-teman semua di rumah untuk berkebun sistem organik. Dengan bermodal 1.500, Anda bisa mendapatkan pupuk manjur, pupuk berkhasiat tinggi, inseksida, fungisida organik, dan pastinya ramah lingkungan, supaya jambu kita di rumah atau buah apapun di rumah tidak dimakan lalat buah atau disuntik lalat buah, dihinggapi capuk atau jenis-jenis lainnya yang sifatnya mengganggu buah kita, dan agar tidak rontok dan tetap buenol montok-montok seperti ini. Rahasianya cukup mudah tuh, simpel teman-teman. Kita cuma 1.500 saja, dompet kita cuma 1.500, kita cukup membeli satu saset kopi kapal api, bukan kapal api maksudnya ya, kopi hitam. Dan kita bikin kopi, kita minum airnya, lalu ampasnya kita jadikan pupuk. Tapi bukan itu saja teman-teman, pupuk yang akan saya rekomendasikan adalah pupuk ada 3 jenis atau 4 jenis, dan itu menurut saya cukup praktis, simpel, dan mudah kita cari, kita dapatkan, mudah kita buat di rumah sendiri, dan tidak boros di kantong. Yang ke satu, ampas kopi ya, ampas kopi. Sisa kita ngopi di rumah. Yang kedua, kita cukup menyediakan air cucian beras secukupnya. Yang ketiga adalah putung rokok atau sisa kita ngerokok. Bagi laki-laki, putung rokoknya jangan dibuang. Yang keempat itu adalah sunlight, tapi sunlight aplikasinya setelah pupuk ketiganya itu tadi. Jadi setelah fermentasi 1 malam atau 24 jam, kita siap untuk dikocorkan atau disemprotkan pada bagian buah-buah, bunga-bunga atau pentil-pentil kita di rumah yang suka menanam tanaman buah di tabu lampot maupun langsung di lahan atau di perkebunan yang lain. Mantap teman-teman, simak saja saya terus, ikutin saya terus. Bocah Kebon akan selalu memberikan informasi yang menarik dan tips-tips yang nyentrik, supaya kita bisa berkebun sistem organik yang sistemnya ngirit, tidak membuat kantong kita meritili atau merotoli. Ikutin saya terus. Mantap. Oke teman, saya akan mengajak Anda semua untuk membuat sistem, bagaimana cara pembuatannya, apa saja bahannya, dan itu cukup murah, mudah, dan sangat simple, dan untuk kita gunakan juga ramah lingkungan, ngirit di kantong. Saksikan saya terus, Bocah Kebon. Dukung channel saya dengan like, share, dan komen. Jangan lupa tekan tombol loncengnya dan subscribe, jangan lupa ya teman-teman. Mantap. Dapur rekaman atau dapur pembuat makanan. Di sini sudah tersedia bahannya. Di sini ampas kopi, dan ini putung rokok, dan ini adalah air cucian beras. Ketiga bahan ini teman-teman kita jadikan satu. Ini tidak usah dipindah ke lain-lain ya, ini cukup di sini saja dulu. Dan kita tuang di ampas kopi ini ke tempat air cucian beras, lalu kita kupas. Ini putung rokoknya, ini putung rokok Samsu, ini rokok saya sendiri, soalnya saya ngerokok orangnya. Dan ini nanti kita cemplungkan atau urap di sini.
saya praktekkan dulu teman-teman, dan ikutin saya terus, jangan bosan mengikuti saya Bocah Kebon, supaya Anda tidak gagal paham dan bisa memahami bagaimana sistem cara pembuatannya dan cara pengaplikasiannya nanti. Supaya apa? Supaya tanaman yang berbuah atau baru berbunga itu tidak rontok dan tidak dihinggapi lalat buah dan tidak dihinggapi cabuk atau jenis hewan apapun, supaya itu bisa cepat berkembang produksinya, membentuk buah, lalu membesar dan bahenol-bahenol montok-montok seperti tadi, dan rasanya juga manis. Dan kalau siap panen kita sangat senang, soalnya sistem tidak usah dibungkus, tidak ribet, tidak boros di kantong. Ikutin saya terus. Oke sobat, untuk bahannya itu tidak perlu ada takarannya ya, minimal atau maksimal, bukan. Untuk secukupan saja, seperlunya kita saja. Kalau kita punya lahan banyak, bikin banyak. Soalnya kalau sistem organik itu tidak ada sistem kadaluarsa, tidak ada sistem efeknya yang membuat gosong atau apapun, itu tidak. Kita cukup membuat selera kita masing-masing, sesuka kita. Kalau kita punya tanaman berbuah sedikit ya kita bikin sedikit saja, atau bikin banyak juga nggak apa, lalu kita simpan seperti itu. Pertama-tama ampas kopi ini kita kasih air cucian beras ya. Jangan dikasih air apapun. Sistemnya bahan pembuatan. Beda kalau kita nanti sudah sistem aplikasi, itu beda lagi. Lalu kita aduk. Mau saya yang enak ya, saya pakai sendok. Kita aduk dulu sampai rata, sampai benar-benar merata teman-teman. Ikutin saya terus Bocah Kebon. Ini adalah ampas kopi, sisa kopi kapal api ya, saya minumnya kopi kapal api. Untuk kopi bebas, yang penting kopi hitam, jangan kopi susu ya. Kita aduk-aduk saja, kita puter-puter saja teman-teman. Lalu kita cemplungkan atau kita sok atau kita tuang di sini. Bahasanya campur-campur nggak apa-apa ya teman-teman. Ini lihat sobat semua, kita tuang di sini, lalu kita tuang semua ya. Setelah itu kita siapkan putung rokok. Kalau nggak ada putung rokok, kita bisa pakai apa ya? Yang pokoknya jenis putung rokok lah yang lebih bagus, paling bagus putung rokok ya. Kalau ada ya kita sisa-sisa tembakau atau bahan yang untuk nginang orang tua itu apa namanya itu. Kita kupas, ini buang kulitnya ya, ini ampas rokok sisa, ini dibuang, jangan ditaruh di situ, kita buang saja. Untuk bahannya itu kalau kita bikin semakin banyak, bahannya semakin banyak itu lebih bagus teman-teman. Tidak ada sistem untuk takaran khususnya, tidak ada. Ini sistemnya organik, jadi aman, bebas, ramah lingkungan, ramah di kantong, tidak merotoli di kantong ya, tidak perlu beli. Cuman bermodal 1.500 kita beli sasetan kopinya saja. Itu sudah menjadi pupuk JOS, pupuk organik cair, pupuk yang mengandung sistemnya sangat dibenci oleh hewan-hewan. Itu untuk penjaga bunga atau buah kita supaya tidak rontok dan tidak dihinggapi lalat buah, tidak busuk ya tujuannya ya. Tapi ini juga bagus untuk penyubur tanaman ya, untuk media ya. Soalnya saya sering menggunakan menypraynya untuk tanaman-tanaman bonce, untuk penyubur lumut yang ada di bonce kita yang sudah jadi, itu sangat bagus teman-teman. Kita cukup menypraynya. Kita aduk-aduk terus, jangan bosan mengaduk. Kita aduk-aduk terus. Oke, kita aduk. Yang penting merata, kita aduk. Ini diamkan selama 24 jam atau 1 hari nggak apa-apa. Yang penting sore bikin, paginya kita aplikasikan. Jangan lupa kita tutup rapat bahan ini. Supaya apa? Supaya tidak ada hewan-hewan yang jatuh dari sini, lengit atau nyamuk atau apapun. Seperti itu. Kita tutup pakai nampan seperti ini ya. Kita tutup saja teman-teman, seperti ini kita tutup. Kita diamkan ini selama
1 hari atau 1 malam. Semakin lama juga semakin bagus. Tapi kalau terlalu lama, ini sifatnya menjadi pupuk untuk penyubur tanaman. Efeknya untuk menjadi insektisida fungisida itu sudah hilang teman-teman. Dan ini tujuannya untuk membuat insektisida fungisida organik yang pupuk sekarang lagi mahal-mahalnya, dan semakin ke depan semakin mahal. Kita harus pintar-pintar sistem organik, berkebun sistem organik, supaya tidak leher kita tidak kecekik atau terlalu memikirkan bahan-bahan yang kita beli di produk pertanian yang sekarang mahal sekali. Untuk lebih simpelnya lagi, kita simpan di botol ya, soalnya lebih ada tutupnya kan, lebih aman. Dan kalau kita menyimpannya juga lebih aman, lebih tidak berbahaya dan tidak tidak tumpah atau gimana. Kalau seperti ini itu kan kadang kita lupa atau terguling atau kena apa kan, nanti malah itu teman-teman. Yang lebih adalah kita simpan di botol ini, aqua kecil, aqua sedang ini ya. Nah, kalau kita simpan seperti ini kan lebih aman teman-teman. Oke, jangan lupa. Lalu kita simpan di tempat yang teduh atau yang penting tempat yang aman. 1 malam sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman kita yang berbuah, yang berbunga, supaya tidak rontok. Tidak perlu kita repot-repot membungkusnya, tidak perlu ribut, dan tidak perlu sistem beli apa-apa. Ini cukup kita spraykan saja, lalu itu akan terlihat hasilnya. Bikin buah mulus, benol, montok, dan sangat mantap sekali. Oke teman-teman, ini pupuk yang sudah jadi atau sudah semalam saya simpan. Tapi ini sudah 3 hari ya, soalnya sudah saya pakai kemarin-kemarin atau yang dulu-dulu sudah sering pakai. Dan cara pengaplikasiannya gimana ya, 1 liter air atau 1 liter air putih itu cukup 3 botol atau 3 tutup botol seperti ini, 3 tutup botol aqua. Tapi tidak ada takaran khusus ya, bebas. Kalau ingin lebih menyengat atau lebih gimana itu cukup tambahin saja. 2 tutup botol juga nggak apa-apa, 3 botol, 5 tutup botol juga nggak apa-apa. Itu efeknya aman di buah kita dan di tanaman kita juga aman, tidak infeksi atau tidak apapun. Yang penting tujuannya mencegah hama supaya tidak hinggap di pohon kita atau di buah kita, seperti itu. Yuk langsung saja ikutin saya bagaimana cara pengaplikasiannya. Tetap ikuti Bocah Kebon, maju terus, petani Indonesia, salam sehat, salam hijau. Oke teman-teman, cara aplikasinya cukup simpel, mudah. Di sini sudah saya sediakan 2 liter air, berarti kalau 1 liter air 3 tutup botol, berarti kalau 2 liter itu 6 tutup botol ini, 6. Penting untuk lebih enaknya kan kita kasih hitungan yang pas gitu, supaya sahabat semua itu lebih paham dan lebih bisa mencermati apa yang saya ucapkan ini.